Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter desa itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran tuh mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi karena Pemda, kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak lah ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda itu kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat, kan Bapak lebih senior? Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari pengusaha mebel, jadi tukang kayu, terus jadi birokrasi di Pemda, jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Jok, kamu itu orang pedagang, bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya, ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabue Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya? Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk apa namanya sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomongnya kayak gini, gimana Pak. Sering. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebelumnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Sekda, oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak, mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu, atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya, karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden, sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia itu kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah bisa sendiri. Nah, itu yang saya sayangkan, kadang-kadang orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh, kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu, kenapa lupa dengan teman lama, lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu membantu karir. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam video yang barusan kita lihat, yaitu tentang kasus dan lagi-lagi kasus pembahasan tudingan ijazah palsu Jokowi yang sudah sekian lama bergulir, dan juga
udah banyak juga para tersangka kemarin teman-teman yang digugatnya, yang katanya dia menggugat karena pencemaran nama baik, tetapi kemarin terakhir ijazahnya sudah ditunjukkannya di Barreskrim Polri, sehingga Polri menyatakan bahwa Jokowi memang benar-benar mempunyai ijazah asli, tetapi mereka katakan di sini mereka tidak melihat karena dia menunjukkan ijazah katanya cuman sekilas teman-teman, tetapi di lain sisi juga yang benar-benar sudah melihat, dia katakan bahwa itu memang benar-benar atau Jokowi ini sudah benar-benar menjalani daripada pendidikan. Nah teman-teman, di medsos juga kita bisa lihat bahwa pembahasan atau kritikan tentang kasus daripada ijazah Jokowi ini sudah banyak bergulir, sehingga orang yang tidak bersalah pun akan dijadikan tersangka ketika kasus-kasus atau tudingan daripada ijazah Jokowi ini menyebut daripada latar belakang mereka, menyebut daripada kinerja mereka, makanya mereka dikait-kaitkan dengan kasus daripada ijazah Jokowi ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga sudah ada beberapa tanggapan dan juga komentar daripada netizen kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita baca bersama teman-teman. Klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang menyasingkan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Sebagai lulusan skripsi menggunakan font Time New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an, klaim sepihak dari Rismon ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Banyak yang menyaksikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit pula yang percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital. Ya, teman-teman, di sini Rismon menemukan hal-hal baru lagi tentang kasus daripada ijazah Jokowi ini. Bahkan mereka berani mengatakan, teman-teman, Jokowi memang benar-benar belum menjalani daripada pendidikan, dan pernyataan-pernyataan mereka ini dibantah juga oleh daripada kuasa hukum Jokowi. Ada yang mengatakan semua yang dikatakannya itu tidak benar, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan kenyataan begitu teman-teman. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa hal-hal seperti begini dari kecil, ketika tidak bisa diselesaikan dari hal-hal kecil, ya lama-lama akan menjadi lebih besar lagi dan juga lebih terlibat orang-orang yang tidak bersalah begitu teman-teman. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismon, apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektronik Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita sangat menyesalkan informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit pada hari Jumat. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen, seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Menurut Sigit, seharusnya Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang telah ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Ya, teman-teman, ternyata di sini semua sudah berkaitan ya, dikait-kaitkan terus. Bahkan setiap hari muncul para ahli hukum yang membela daripada kubu Roy Suryo yang mengatakan bahwa saya tahu, Jokowi ini teman saya dan berbagai macam teman-teman ya, yang mereka nyatakan supaya ya hak daripada penggugat yang sudah menggugat ini ya dapat dimenangkan dan disahkan begitulah teman-teman kira-kira.
Soal penggunaan Fontime Neuroman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismond dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menegaskan bahwa tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan Fontime Neuroman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan seperti Prima dan Sanur sudah tutup red yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan seperti skripsi Joko Widodo dicetak dan dipercetakan, namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan banyak skripsi, sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan, katanya. Soal nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja, Sigit menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Joko Widodo, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas, katanya. Sigit sekali lagi menyelesaikan tuduhan Rismond lewat konten video yang meragukan ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap meragukan, seolah-olah ijazah Joko Widodo yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah ahli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau. Beliau aktif di kegiatan mahasiswa atau Silfakma. Beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli. Ya teman-teman, demikian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus karena ini masih ada episode atau lanjutan daripada pembahasan kita ini. Sekian saja dan salam NKRI harga mati.